Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang oknum polisi yang sombong. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Siang itu, suasana di perempatan kota kecil tampak seperti biasa. Jalanan macet, kendaraan saling berseliweran, dan pedagang kaki lima sibuk menawarkan dagangannya. Namun, bagi Lila, hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Ia melaju pelan dengan motor tuanya, mengenakan jaket kulit lusuh dan celana jeans kotor. Helmnya yang buram menyembunyikan wajahnya, membuatnya terlihat seperti pengendara biasa. Namun, siapa sangka, di balik penampilannya yang sederhana, Lila tengah menyelidiki jaringan kejahatan yang melibatkan oknum polisi. Lila tahu tempat seperti perempatan ini sering menjadi pusat pungli berkedok penertiban lalu lintas. Banyak oknum yang memanfaatkan situasi untuk memeras warga, dan ia tak ingin menjadi salah satu korban. Ia melaju perlahan, mengamati setiap gerakan yang terjadi di sekitar, memperhatikan pola-pola yang sudah biasa ia lihat. Perhatiannya tertuju pada dua polisi yang berdiri santai di dekat motor dinas mereka. Ketika lampu lalu lintas menyala hijau, Lila melaju pelan, melewati pedagang es kelapa dan tukang parkir yang sibuk. Suasana kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan di tengah kemacetan dan hiruk-pikuk ini, Lila tetap bisa merasakan ketegangan yang melingkupi. Namun, meski dirinya tampak seperti pengendara biasa, nalurinya yang tajam memberinya perasaan tidak nyaman. Ia tahu, sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Saat ia semakin dekat dengan dua polisi tersebut, hatinya mulai berdetak lebih cepat. Ia sudah lama mengendus bahwa perempatan ini menjadi salah satu tempat di mana uang bisa dengan mudah ditarik tanpa alasan yang jelas. Lila menilai, kedua polisi itu mungkin tengah menunggu seseorang untuk menjadi korban berikutnya. Namun, ia tak akan membiarkan itu terjadi padanya. Lila tidak terkejut saat salah satu polisi yang bertubuh besar melambaikan tangan untuk menghentikan motornya. Tindakannya sudah terlalu familiar baginya, dan ia sudah mengantisipasi ini. Dengan tenang, Lila menarik rem motor dan menepi di pinggir jalan, tepat di samping kedua polisi tersebut. Suara klakson kendaraan dan teriakan pedagang yang berlalu lalang semakin menyemarakan suasana. Namun, Lila tetap tenang, seolah tak terpengaruh oleh keramaian yang ada di sekitarnya. Wajahnya yang tersembunyi di balik helm tetap datar, tanpa ekspresi. Polisi pertama, yang bertubuh besar, mendekat dan membuka percakapan dengan nada yang keras dan intimidatif. Surat-suratnya, Mbak. Suaranya kasar, jelas menunjukkan niat buruk yang tersirat di balik permintaannya. Lila membuka helmnya perlahan, menatapnya dengan tatapan yang tajam. Ia tahu persis apa yang sedang dimainkan di sini. Namun, ia tidak terburu-buru memberikan apa yang diminta. Di dalam pikirannya, Lila sudah menilai situasi ini. Pola-pola yang biasa ia temui, kini mulai menunjukkan titik terang. Tak lama kemudian, polisi kedua, Bribtu Andi, muncul dari belakang sambil tertawa kecil. "Nih, STNK-nya belum distempel ulang. Bisa kena pelanggaran ringan," ujarnya sambil mengedipkan mata dengan gaya yang tak sopan. Lila sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ini bukan soal pelanggaran. Ini adalah permainan untuk memeras. Mereka berusaha mencari celah agar bisa meminta uang secara paksa. Tindakan semacam ini sudah biasa bagi Lila, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi polisi-polisi tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak sah. Namun, Lila tetap tidak terpengaruh. Ia tetap diam, mengeluarkan dompet dari tas kecilnya, dan mengeluarkan KTP dengan sangat pelan. Polisi itu, yang mulai tertawa sinis, kembali mengungkapkan niat buruknya. "Bukan KTP yang saya minta," katanya, sambil menunjuk dompetnya, dengan ekspresi yang semakin mencurigakan. Lila tidak menggubrisnya. Ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Permainan ini baru saja dimulai. Ketegangan semakin terasa di udara. Lila bisa merasakan bagaimana kedua polisi itu mulai kehilangan kesabaran, sementara dirinya tetap memegang kendali penuh atas situasi ini. Ia tahu,
Jika ia bereaksi terburu-buru, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Namun, terlalu diam juga bisa memberi mereka kesempatan untuk semakin semena-mena. Di tengah ketegangan itu, Lila memilih untuk tidak terbawa emosi. Matanya tetap tajam, menilai setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari mulut kedua polisi tersebut. Bribka Hari, polisi yang pertama, kembali berbicara dengan nada mengancam. "Motor kamu saya gembok sekarang juga," ujarnya dengan suara lebih tinggi, berharap Lila takut dan menyerah. Namun, Lila tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun. Dengan ketenangannya, ia hanya melirik ke arah Bribka Hari, lalu mengeluarkan ponsel dari tasnya, berpura-pura mengecek saldo di aplikasi e-wallet. Gerakan itu sangat tenang, namun penuh perhitungan. Sesaat, tangannya berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu, lalu ia mengangkat kepalanya dan dengan suara yang pelan namun pasti berkata, "Saya tidak salah dan saya tidak akan bayar." Suasana semakin panas. Suryono, polisi yang kedua, mendekat lebih jauh, mencoba menakut-nakuti Lila dengan kata-kata kasar. "Saya kasih waktu 1 menit. Kalau nggak mau, saya angkut motornya," katanya dengan suara yang semakin mengancam. Namun Lila tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ia hanya menatapnya dengan mata yang datar, penuh keyakinan. Ia tahu, ini adalah momen terakhir di mana ia bisa memberi kesempatan bagi mereka untuk mundur dengan hormat. Namun, mereka terlalu percaya diri, merasa bahwa mereka bisa menekan Lila begitu saja. Disinilah titik balik terjadi. Lila, yang semula hanya diam dan menunggu, kini semakin mantap dengan sikapnya. Ia tahu bahwa perlawanan ini bukan hanya soal uang atau kendaraan, tetapi tentang martabat dan keadilan yang harus ditegakkan. Ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Keputusan sudah diambil. Ia tidak akan mundur. Ketika Suryono berdiri tepat di depan Lila, wajahnya semakin tegang, matanya menyipit dengan ekspresi penuh kemarahan. 2 juta sekarang, katanya. Kali ini suaranya lebih kasar dan tidak lagi menyembunyikan niat buruknya. Karno, yang berdiri di samping Suryono, mengangguk-angguk setuju, seolah ikut serta dalam ancaman itu. Lila, meskipun berada dalam situasi yang semakin tertekan, tetap tenang. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tetapi di balik tatapannya yang datar, ada keteguhan yang luar biasa. Ia tahu ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang keadilan yang harus ditegakkan. Lila tahu bahwa jika ia menyerah pada ancaman itu, maka ia akan membiarkan ketidakadilan ini terus berkembang. Ia tidak mau menjadi korban dari sistem yang korup ini. Perlahan, ia menarik napas panjang dan menatap Suryono yang semakin dekat, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Tak ada ketakutan di matanya, hanya keberanian yang mengalir dengan tenang. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, Suryono mulai bergerak maju, mencoba meraih motor Lila dengan kasar. Lila, yang sudah mempersiapkan diri, mengangkat tangannya dengan gesit dan menepis tangan Suryono. "Jangan sentuh motor saya," katanya dengan nada yang datar namun tegas. Suryono terkejut, tak menyangka Lila akan berani melawan. "Hei, kamu kira siapa?" bentaknya, mulai kehilangan kontrol atas situasi. Di sekitar mereka, warga mulai berkerumun. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, merekam kejadian ini, sementara yang lain hanya berdiri diam, menyaksikan perlawanan yang terjadi di depan mata mereka. Lila tidak peduli dengan perhatian yang mulai mengarah kepadanya. Baginya, ini adalah momen yang menentukan, dan ia tidak akan membiarkan dirinya tunduk pada ancaman semena-mena. Perlawanan yang ditunjukkannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang selama ini terjebak dalam ketidakadilan yang serupa. Suryono, yang tidak mengira bahwa Lila akan melawan begitu tegas, kini mulai tampak ragu. Warga yang menyaksikan perlawanan ini mulai merasa terkesan, ada rasa hormat yang muncul di antara mereka. Lila, meskipun menghadapi ancaman langsung, tetap tenang dan teguh. Ia tahu ini adalah awal dari perubahan, dan ia siap untuk melangkah lebih jauh jika itu yang diperlukan. Ketegangan mencapai puncaknya. Suryono, yang semakin marah dan gelisah, mulai mendekati Lila dengan niat untuk menekan lebih jauh. Matanya yang semula tajam kini terlihat penuh amarah, dan dengan suara keras ia berteriak, "Saya tahan kamu biar kapok." Suryono mencoba mencengkeram tas pinggang Lila dengan tangan besar, berharap bisa mengintimidasi dan memaksanya untuk menyerah.
Namun, Lila yang sudah siap dengan segala kemungkinan tidak tampak takut sedikit pun. Dengan gerakan cepat, Lila menghindari tangannya yang ingin mencengkeramnya. Ia melangkah maju dan, dalam sekejap, menangkap pergelangan tangan Suryono. Lila memutar pergelangan tangan Suryono dengan keahlian yang tak terduga, dan dalam sekejap, Suryono terjatuh ke aspal. Wajahnya memerah karena rasa sakit. Suryono yang terjatuh seketika merasa terhina. Ia tak menyangka Lila bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Rasa sakit yang ia rasakan membuatnya sadar bahwa Lila bukanlah wanita biasa yang bisa dipermainkan begitu saja. Melihat rekannya terjatuh, Karno mundur dengan cepat. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini dipenuhi ketakutan. "Mbak, tolong jangan," katanya dengan suara gemetar, mencoba merayu agar Lila berhenti. Namun, Lila tidak mengindahkannya. Ia tidak takut. Bahkan, ia malah melangkah lebih dekat kepada Suryono yang kini merintih kesakitan di tanah. Dengan tenang, Lila mengeluarkan pistol kecil berlisensi dari tas pinggangnya. Pistol itu berkilau di bawah sinar matahari, menambah ketegangan di udara. Karno semakin ketakutan, sementara Suryono, yang terbaring di aspal, tidak bisa lagi berkata-kata. Lila menatap Suryono dengan mata yang dingin, dan dengan suara rendah namun jelas. Ia berkata, "Kamu pikir hanya kamu yang bisa main kasar di jalanan ini?" Suryono, yang kini terlihat sangat ketakutan, hanya bisa terdiam. Di mata Lila, ada keteguhan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan ketidakadilan ini merajalela begitu saja. Dengan pistol masih terarah ke Suryono, Lila memberikan pesan yang tak akan terlupakan. Keadilan bukan hanya datang dari aparat hukum, tetapi juga dari mereka yang berani berdiri melawan ketidakbenaran. Kerumunan yang mulai mengelilingi semakin ramai. Beberapa orang tampak merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, sementara yang lain hanya terdiam, menyaksikan ketegangan yang berlangsung di depan mata mereka. Lila tidak peduli dengan perhatian yang datang dari warga. Ia tahu apa yang sedang ia lakukan, dan bagi Lila, ini bukan hanya soal melawan dua polisi yang tidak adil, tetapi tentang menunjukkan bahwa keadilan bisa datang dari tindakan nyata, bukan hanya dari pengadilan atau sistem hukum yang seringkali terabaikan. Lila tetap memegang kendali penuh atas situasi ini. Pistol yang masih terarah ke Suryono menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Meskipun suara ramai dari kerumunan semakin keras, Lila tetap diam, menunggu saat yang tepat untuk mengambil keputusan berikutnya. Ia tidak ingin ada lagi ketidakadilan yang terjadi di jalanan ini, dan jika harus melawan, ia siap menghadapinya. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Suryono, yang terlihat sangat ketakutan, tidak dapat lagi berkata apa-apa. Karno, yang kini mulai mundur, merasa terpojok dan tidak berdaya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam meluncur tiba-tiba menuju lokasi, dan dua pria berpakaian rapi keluar dari dalam mobil itu. Mereka langsung mendekati Suryono dan Karno, dengan cepat mengamankan kedua polisi tersebut. Lila hanya mengamati dari kejauhan, tidak terpengaruh dengan kedatangan orang-orang itu. Dengan tenang, Lila memasukkan pistolnya ke dalam tas dan mengenakan kembali helmnya. Keputusan sudah diambil, dan ia merasa bahwa tugasnya di tempat itu sudah selesai. Tanpa berkata sepatah kata pun, Lila menghidupkan motor dan melaju menjauh dari kerumunan yang semakin terpisah. Di tengah keheningan yang menyelimuti, rasa hormat mulai tumbuh di antara warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka tahu bahwa hari itu mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Keadilan yang bukan datang dari sistem, melainkan dari keberanian seorang perempuan yang berani melawan ketidakbenaran. Bagi Lila, ini bukan tentang popularitas atau pengakuan, melainkan tentang menunjukkan kepada dunia bahwa jika kita berani berdiri melawan ketidakadilan, maka kita bisa membuat perbedaan. Keberanian Lila itu kini bukan hanya menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang menyaksikan bahwa keadilan bisa terwujud ketika kita tidak takut untuk melawan apa yang salah.